Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kembali lagi kita belajar tentang medan magnet ya. Lanjutan nih udah di bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini saya akan membahas tentang gaya Lorentz pada dua kawat lurus sejajar. Jadi kalau misalnya dia ada kawat lurus sejajar gini, ada panjang diketahui ya, ini rumusnya F per L mendengar mu O I1 I2 per 2 pi A. Oke. Ini sebenarnya sama aja kayak BIL sih. Ini kan rumus B. Ini I, ini L ya. F mendengar BIL. Oke. Nah, kembali lagi di sini. Jadi kalau misalnya ada kawat lurus sejajar, dia arahnya sama. Nah, gaya yang terjadi pada kawat ini saling tarik-menarik. Namun, jika arah arusnya berbeda, gaya yang terjadi di dua kawat ini saling menjauhi atau saling tolak-menolak. Ya, langsung aja kita ke contoh soal bagian pertama. Dua buah kawat, ya ini kawat 1 dan kawat 2, dialiri oleh arus seperti gambar. Berapa besar gaya yang bekerja di kawat kedua dan arahnya? Nah, untuk arahnya saya jawab dulu yang pertama karena gampang kan? Ini kasusnya seperti gambar ini ya, berarti saling tolak menolak. Oke? Arahnya saling menjauh atau saling tolak menolak. Sekarang bagian perhitungannya. I1 I2 sudah ada. Ini jaraknya ya, 10 cm. Panjang kawatnya ada nggak? Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti di sini tetap tulisnya F per L aja. Tapi L-nya jangan dimasukin angka. Oke. Jadi nanti ini dapatnya gaya per satuan panjang. Kita lanjutin lagi. Mu 0 berarti di sini 4 pi dikali 10 pangkat minus 7. I1 I2 berarti kebetulan angkanya sama, 2 ampere dan 2 ampere per 2 pi A berarti 2 pi dikali 10 pangkat minus 1 ya. Karena cm ubah ke meter jadinya 10 pangkat minus 1. Oke, kita lanjutin lagi, dicoret. Sisa 2 kali 2 kali 2 berarti 8. 10 pangkat minus 1 coret sama 10 pangkat minus 7 jadi 10 pangkat minus 6. Satuannya Newton per meter. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kawat R dialiri oleh arus listrik 1 ampere yang ini ya, akan mengalami gaya magnetiknya 0 kalau misalnya diletakin di mana. Nah, ini jawabannya itu versi pilihan ganda. Oke, mulai dari yang gambar ini dulu deh, saya asumsi dia benar di paling kanan ya. Kita coba cek. Ini sama Q akan ke tarik ya, karena kan searah. Ini sama P ya, sama-sama naik juga berarti dia ketarik juga. Kalau sama-sama seperti ini panahnya, berarti gayanya kan akan saling menambahkan. Nggak mungkin 0 dong. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini salah ya. Jadi kita buat ilustrasi gambar yang baru aja. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di sisi kanan nggak bisa, di sisi paling kiri pun juga pasti nggak bisa ya. Jadi kita taruhnya di antara. Oke, kita perhatikan lagi, coba. R terhadap P ketarik, F PR. R terhadap Q ketarik juga, F RQ. Nah, di sini benar kan? Dia bisa saling mengurangi, jadi bisa hasilin 0. Oke. Sekarang kita taruh jaraknya aja. Kalau misalnya ini totalnya 3 cm, ini kan saya belum tahu nih. Saya anggap nih A. Berarti sisanya adalah kalau misalnya total 3 cm ini jadi 3 min A ya. Oke, paham ya? Baru kita masukkan dalam perhitungan. FPR min FRQ sama dengan 0. Berarti FPR sama dengan FRQ ya, pindah ruas. Lalu kita masukin lagi. FPR itu saya makainya F per L nih ya, saya asumsinya F per L. Oke, kita masukin, jadi ini mu 0 IP IR per 2 pi. Kalau misalnya P sama R jaraknya saya asumsi A ya tadi ya, sama dengan
mu0 IR IQ per, nah jaraknya di sini jadi ini ya 3 min A, jadi ini 2pi dikalikan dengan 3 min A, 2pi coret. Nah selanjutnya IR sama IR sama, berarti coret juga. mu0 sama mu0 juga sama, coret. Paham ya? Ini saya lanjutin ke sini. Sisa IP yaitu 3 ampere per A sama dengan IQ yaitu 6 ampere per 3 min A. Lalu ini coret lagi biar gampang nanti ngitungnya. Kita kalikan silang ya. 3 min A sama dengan 2A. Min A pindah ke sana jadi plus, jadi ini dapat 3A. Jadi A adalah 1 cm. Nah, paham ya? Tapi ini kan kita harus menyocokkan jawaban seperti pilihan ganda. 1 cm ini harusnya dari kanannya P. Ya, 1 cm di kanan P. Dan jawabannya adalah A. Paham ya? Nah, bagian berikutnya tentang gerak melingkar muatan pada medan magnet homogen. Bila partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet homogen secara tegak lurus, maka yang terjadi partikel akan bergerak dengan lintasan melingkar. Ya, jadi dia kalau misalnya bergerak ke arah sana, misalnya nih induksi magnetnya masuk, semuanya masuk ya. Jadi ini dia gerakannya akan melingkar seperti ini. Ini juga sama. Oke. Lalu untuk arah gayanya selalu menuju pusat. Jadi ini arah gayanya ke bawah. Ini juga arah gayanya menuju pusat sini. Ya. Paham ya, maksudnya menuju pusat tuh pusat lingkaran. Nah ini rumusnya, jari-jari sama dengan massa kali kecepatan per muatan kali induksi magnet. Lalu ada lagi tambahan ya, jika muatan dipercepat dengan beda potensial ini delta V, berarti jadinya jari-jarinya sama dengan ini ya, 1 per induksi magnet dengan akar 2 kali massa dikali beda potensial per muatan. Ya, kita langsung ke contoh soal aja. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dan masuk ke dalam medan magnet dan lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 cm. Partikel lain bergerak dengan kecepatan 1,4 kali partikel pertama dan jari-jari lingkarannya adalah 12 cm. Maka perbandingan massa permuatan dari partikel pertama dengan partikel kedua adalah bagaimana? Ya. Oke, untuk yang ini kita coba masukin dalam rumus ini ya. R1 sama dengan MV. Nah, di soal ini yang berubah jari-jari 6 sama 12 ini ya. Lalu ada lagi yaitu kecepatannya. Jadi ini ada V2, yang ini V1. Nah, di sini berarti V2-nya adalah 1,4 kecepatan partikel pertama. Berarti ini V2 saya kalikan 1,4 V. V-nya ini yang asumsi yang pertama. Jadi ini V-nya bisa coret. Lalu yang ditanya adalah perbandingan massa per muatan. Berarti muatan ini jangan diganti. Ya, massa dengan muatannya jangan diganti. Berarti B-nya boleh coret. Paham ya? Ini massa permuatan, ya kan? Jadi saya anggap nih massa permuatan ini saya anggap variabel baru aja ya biar enak melihatnya. Saya anggap variabel barunya adalah X. Jadi nanti ini ada X1 per X2, di mana X2-nya ini ada dikalikan dengan 1,4. Lalu R1, R2, R1-nya 6, R2-nya 12. Ya, sama-sama cm, jadi nggak usah diubah satuannya, nggak masalah. Ini coret nih 1, ini 2. Kali silang 1,4-nya saya oper ke atas ya. Jadi 1,4 dikali 1 per 2 sama dengan perbandingan yang pertama dengan yang kedua ya. Jadi 1,4 bagi 2 0,7 atau 7 per 10 ya, 0,7 ya, dapat. Jadi perbandingan satu dengan yang kedua adalah 7 banding 10 ya.
Per itu kan artinya kayak bagi ya. Jadi ini saya perjelas sedikit lagi deh. X1 per X2 artinya X1 bagi X2 sama dengan 7 per 10 artinya 7 bagi 10 atau 7 banding 10. Oke? Dapat jawabannya B. Paham ya? Nah, di bagian berikutnya, gerak lurus muatan pada medan magnet dan listrik yang saling tegak lurus. Nah, partikel bermuatan dapat bergerak lurus dalam medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus dengan syarat nih, kecepatannya menjadi ini. V sama dengan E per B. E ini adalah medan listrik, B ini adalah medan magnet. Oke? Nah, di sini ada gambar ya. Jadi ini misalnya dia ada plat bermuatan positif, ini ada plat bermuatan negatif. Lalu induksi magnetnya itu masuk bidang. Lalu ada gerakan partikel yang bermuatan ya. Nah, di sini ada FL yang ke arah atas dan FE yang ke arah bawah, di mana FL itu sendiri adalah ini B kali V dan FE itu adalah Q kali E. Sekarang kita ke contoh soal. Elektron bergerak dengan lintasan lurus dalam medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Jika laju elektron adalah 2 kali 10 pangkat 4 dan medan listriknya 9 kali 10 pangkat 3, maka besar medan magnet adalah berapa? Ya. Jadi di sini udah ada V dan di sini ada E. Yang ditanya B. Jadi kita masukin rumus ini ya. V sama dengan E per B. V-nya 20.000 sama dengan E-nya ini 9.000 ya per B medan magnet. Oke. Lalu saya kali silang berarti ini 20.000 B sama dengan 9.000. Jadi B sama dengan 9.000 per 20.000. Coret. Ya, jadi dapat 9 per 20 atau 0,45 Tesla. Habis ini ada latihan soal, kalian boleh coba kerjakan. Nanti jawaban boleh lihat di deskripsi. Oke, sekian materi dari kami untuk kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Ingat untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian. Serta jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.